Dan untuk kali ini ya, rekan yang akan sharing itu Mbak Nafisa. Mbak Nafisa monitor? Halo. Iya, Pak. Halo. Oke, ya. Ya, halo, kedengaran jelas. Jadi Mbak Nafisa ini akan sharing suka dukanya melakukan penelitian, proses belajarnya, dan hal-hal lain yang mungkin bisa di-share ya. Termasuk jangan lupa nanti kalau Mbak Nafisa punya paper bisa di-share di kolom chat ya, supaya nanti kita bisa saling mensitasi ya, seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya dari saya. Waktu dan tempat Mbak Nafisa dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Sudah muncul belum ya? Sudah, Mbak. Sebelumnya selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya Nafisa Faza, izin sharing terkait perjalanan studi magister saya. Di sini saya di bawah bimbingan Pak Sunu dan Pak Ridi dari MTI Genap 2022. Jadi untuk kali ini saya akan share singkat terkait riset saya, terus perjalanan saya selama menjalani S2, dan hikmah sama rencana perjalanan berikutnya. Yang pertama, terkait penelitian saya. Untuk tujuan penelitiannya itu mengeksplorasi dampak elemen motivator ekstrinsik dari sebuah game pada motivasi intrinsik, tapi di ranah penggunaan e-learning. Jadi di sini gunanya untuk mempertahankan motivasi belajar dengan meminimalisir ketergantungan terhadap reward. Untuk alat yang saya gunakan, itu saya bikin kuesioner sendiri, sama bikin aplikasi e-learning sendiri, namanya Learning Impact. Jadi, untuk mata pelajaran yang digunakan itu IPA. Nah, untuk respondennya sendiri itu dari siswa kelas 5. Jadi, saya pengujian kuesioner sama pengujian aplikasinya itu menggunakan 2 partisipan yang berbeda. Ini untuk gambaran kuesioner dan aplikasinya, mungkin singkat saya perlihatkan. Untuk aplikasinya, jadi ini gambaran untuk arsitektur sistemnya. Ini kurang lebihnya saya dibantu sama ayah saya dan mas saya untuk bikin front end dan back end-nya. Lalu saya bagian desain sama dia sikatnya PM-nya. Sudah terlihat belum ya? Saya nggak terlihat, Mbak. Oh, sebentar. Masih belum terlihat ya? Oh, atau kalau masih belum juga, di skip aja kali. Jadi intinya aplikasi ini sebenarnya sekaligus ajang saya refreshing sih. Jadi ilustrasi-ilustrasi di dalamnya, terus elemen-elemennya itu semuanya saya gambar dan desain sendiri. Jadi ini ngerjain tesis, tapi itu cuman kedok doang. Singkat cerita, untuk perjalanan saya di S2 ini,
Jadi di semester 1 itu saya masih full time mahasiswa S2, kuliah, terus bikin proposal tesis, baca-baca paper, sambil masih sharing-sharing sama waktu itu aslinya saya masih sama Pak Lukito. Cuman jadi saya tesisnya itu mengajukan sendiri, bukan yang ikut dari dosen. Terus sambil ya side job jadi content creator, gambar, terus tiba-tiba juga dari SMA saya minta tolong untuk ngajar PSN komputer. Kebetulan dulu waktu SMA saya sempat ikut OSN komputer, jadi terus ya kadang nggak ada anggota lain yang mau ngajar, terus akhirnya ya udah saya yang bantu sama ya nyari tabungan buat jajan dengan jualan Funmers itu di Komifuro di Jakarta. Jadi kadang seminggu sekali dalam tiap semester itu saya ke Jakarta. Awal-awal masih agak santai, terus mulai semester 2 udah mulai bimbingan nih, udah mulai dapet pembimbing. Nah, kebetulan dari departemen ternyata mengarahkannya ke Pak Senu dan Pak Ridi. Tapi di situ saya sangat bersyukur karena mendapatkan 2 dosen yang sangat-sangat keren. Terus ini udah mulai baca-baca paper untuk conference, untuk saya waktu itu nyarinya untuk SLR dulu. Terus di November udah mulai nyusun paper, terus iseng-iseng sambil nyiapin tes CLPT. Terus nih di Oktober sambil masih nyusun paper, sambil ujian, sambil open pre-order, terus di Desembernya saya jualan. Itu kalau nggak salah habis UAS. Habis UAS, terus saya ke Jakarta. Tuh. Ini di 2 semester pertama masih bisa menikmati hari libur di Januari. Ini juga masih aktif jualan di 4 event Kokoma, Komifuro itu di Jakarta, terus CP2 itu Komipara sama Peripiko itu di Jogja. Masih ngajar juga, ngelesin. Jadi nggak cuma di sekolah, atau ada yang minta private, jadi kadang bagi waktu buat bikin modul, nyusun paper, terus ngajar, tuh. Terus ini udah mulai sambil nyusun paper SLR, sambil nyusun tesis juga nih, udah mulai diskusi sama pihak SD terkait, yang nanti kerjasama buat jadi partisipan, itu pengujiannya nanti gimana, enaknya gimana, terus jadwal sekolah mereka bagaimana, sama materinya enaknya apa, gitu-gitu. Terus di April, ini mulai revisi paper dari Dosping, terus sama kalau nggak salah udah mulai submit apa ya, tuh ya sambil sekolah, sambil cari uang jajan. Oh iya, sama di Mei itu ya qadarullah penyakit lama mama kambuh, jadi eh, saya yang ngurus mama kadang ke Sarjito balik sama RSA gitu. Paling sebulan sekali kayak visio dan lain-lainnya. Terus Juni istirahat bentar jualan, dan Juli saya conference. Nah, di semester 4 ini ambil rehat dulu, udah mulai pusing, udah semester 4, udah semester terakhir gitu kan dulu bayangannya, terus ini kok pengujiannya ternyata baru bisa di Desember karena waktu itu sekolahnya banyak kegiatan di awal semester, terus bisanya kalau nggak salah itu setelah ujian akhir semester. Nah, itu kan di sini saya perlu, karena saya bikin kuesioner sendiri dan bikin aplikasi, otomatis saya perlu mengujikan kuesioner saya. Nah, pertama kan ngujiin ke ahli dulu. Di sini kan saya pakai ahli psikologi, itu otomatis saya melalui 2 tahap nih untuk kuesioner. Ke ahli dulu untuk ngujiin isinya udah benar apa belum, sama ke bukan calon responden, tapi responden untuk kuesioner itu sendiri untuk uji reliabilitas sama validitasnya.
Nah, yang uji reliabilitas sama validitas ini saya di bulan November itu sebelum UAS, sekitaran seminggu 2 minggu sebelum mereka ujian akhir semester itu kayak mepet banget, jadi bener-bener padat banget ini jadwalnya. Terus di Desember dia setelah ujian akhir itu baru pengujian aplikasi. Gitu. Ternyata nambah 1 semester. Di sini Januari, jadi abis pengujian aplikasi itu kan sekitaran pertengahan Desember. Terus saya ambil rehat dulu kayak, ya Allah capek, ya udah istirahat dulu. Istirahat, terus baru Januari nyusun laporan tesis. Nah, delala kok yuk adikku tahu-tahu masuk rumah sakit. Waktu itu asmanya kambuh. Ya udah ngerjain di rumah sakit bentar seminggu awal, terus lanjut lagi. Terus alhamdulillah di Februari kejar buat pendadaran itu di awal bulan. Nah, terus di awal bulan istirahat bentar, gambar buat persiapan jualan. Ini balik jualan lagi karena ternyata 1 semester nggak jualan rasanya kayak gatal banget nggak pegang uang sendiri. Terus akhirnya nekat. Chaos sih, pusing sih, stres, tapi nggak apa-apa. Toh sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Akhirnya di akhir Februari selesai revisinya, kirim ke Dosbing, tapi qadarullah baru bisa daftar pendadarannya di April. Waktu itu kayak, oh ya udah nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Jadi Maret bisa fokus buat nyiapin jualan gitu kan. Tapi mama udah kayak, aduh ini kenapa kok jadi budur-budur? Iya gak apa-apa gitu kan. Ya udah di April, April itu kebetulan kan bertepatan sama Lebaran kalau nggak salah. Jadi dapat jadwal pendadarannya di akhir bulan. Ya udah di awal maksimalin buat urus jualan, terus di akhir bulan pendadaran, alhamdulillah berjalan lancar. Terus di Mei sama Juni, ini di awal sama pertengahan Mei kalau nggak salah itu saya event di Komipara di Jogja, terus minggu depannya saya langsung ke Jakarta buat event yang Komifuro di Jakarta. Terus pulang Jogja kok tiba-tiba ada yang mengejutkan, terus ya udah ngurus itu dulu, terus baru eh saya revisian itu kalau nggak salah akhir Mei atau malah iya kayak akhir Mei. Akhir Mei nyicil-nyicil di tengah kekeosan itu, terus alhamdulillah di Juli berhasil yudisium. Jadi akhir Juni itu berhasil nyelesain revisinya, terus udah ngirim-ngirim ke dosen, terus Juli ini alhamdulillah baru kemarin Senin yudisium. Itu singkat cerita saya. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi awalnya saya tuh mau, sebenarnya dari dulu SD tuh udah berniat kayak mau S2, S3 gitu kan, karena penasaran apa sih yang ada di sana. Tapi pas udah selesai S1 kayak, aku mending kerja dulu deh. Terus nanti S2-nya antara pakai beasiswa atau uang sendiri. Tapi mama berkata lain kayak, aduh jangan nanti kamu malas gini, mending lanjut aja. Ih, istirahat dulu ngapa? Gak apa-apa. Terus eh dari pertikaian itu tiba-tiba Allah berkehendak lain kayak, entah kenapa Allah tuh kayak menggiring saya untuk ngambil S2 dan semuanya dimudahkan gitu. Jadi ya udah akhirnya nurut dan akhirnya ambil. Alhamdulillah cuma nambah 1 semester. Jadi selama perjalanan itu ada beberapa hal yang saya dapat. Pertama, percaya aja sama semua rencana Allah, apapun yang terjadi. Hidup itu nggak mungkin nggak ada cobaan, nggak mungkin ada rintangan. Hidup kalau berjalan mulus itu berarti kalian nggak hidup. Dan kalau perjalanan kalian mulus terus itu nggak akan ada rasa dalam hidup kalian gitu, kayak kosong. Terus ya seberat apapun cobaan jangan pernah nyerah. Aku pribadi entah berapa kali itu sejak di waktu semester 3 bikin paper kan mungkin masih ya pusing-pusing biasa ya. Tapi pas udah semester 4, aduh udah semester terakhir,
ini UKT mahal, bayar sendiri lagi, terus ini kok belum selesai juga, terus bener-bener stres dah berapa kali kayak mikir nyerah mau sampai ngedrop S2 karena ini ke teknikalnya juga kayak di ambang batas, geser dikit saya jatuh ke pedagogi, geser dikit saya jatuh ke psikologi, terus karena sifat buruk apa ya, kayak saya mau ini tuh bener-bener bagus gitu loh, jangan sampai ngecewain karena saya dapat dosbin yang sangat bagus, jangan sampai saya mengecewakan mereka gitu kan. Perfeksionisnya itu kayak selalu merasa penelitian saya tuh kayak selalu kurang gitu loh, kayak aduh ini apaan sih remeh banget. Tapi ya itu selalu ada yang menguatkan, pilih teman yang suportif. Kita kenal banyak orang nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita asal berteman karena pertemanan kita menentukan siapa kita dan bagaimana kita terbentuk. Jadi selain karena support mama dan Allah, saya juga punya teman-teman yang menjadi salah satu penyemangat yang buat saya tetap bertahan melanjutkan tesis. Mereka berkali-kali bilang kayak, "Ya nggak apa, istirahat aja, kalau capek istirahat, tapi jangan di-drop, jangan nyerah. Dikit lagi selesai kok ini, dikit lagi bisa." Dan akhirnya alhamdulillah beneran bisa. Dan setelah dijalani kayak, iya ya, dulu stres banget, tapi ternyata hasilnya sangat-sangat memuaskan gitu. Jadi benar-benar terbayarkan. Jadi kalau teman-teman lihat dari timeline saya tadi dan desain aplikasi, itu saya banyak ngambil waktu refreshing gitu ya. Kayak saya suka main game, gambar, jualan, itu salah satu cara refreshing saya dari kejenuhan tesis dan baca paper. Sama fun fact teraneh saya adalah ini dari sejak S1, sejak skripsian. Jadi semakin saya stres, itu semakin banyak game yang saya mainin. Di S1 itu saya main sekitar 10 game ada kayaknya itu. Dan itu game online yang setiap hari ada di login. Terus di S2 ini sempat sampai nyentuh 12 apa ya, terus itu di semester 3 apa 4, terus akhirnya nurun di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya, ini kan saya ada laptop, ada tab, sama HP. Tiap device ada 2 game. Dan itu teman saya yang tahu saya kayak, "Aneh kamu." Ya tapi kalau nggak, apa ya, kayak mungkin itu sebagai sarana saya ini ya, eee, ya itu tadi sih refreshing kayak eee, biar melepas pikiran dari tesis dulu, baca paper, tapi kayak itu kan waktu untuk main game kan sebenarnya cuma sebentar kan. Nah, di sela-sela itu kayak istirahat dulu, happy-happy dulu, terus balik lagi. Jadi ya, alhamdulillah meskipun nambah semester 1, tapi setidaknya itu masih bisa dibilang tepat waktu. Jadi, ambil waktu buat refreshing nggak apa-apa. Yang suka naik gunung, yang suka jalan-jalan, atau yang suka me time sendiri, ambil. Kalau kalian udah stres, jangan dipaksain. Tapi jangan sampai lupa waktu. Ini kalimat yang selalu saya katakan ke diri saya. Kamu ada di jalan ini, berarti Allah yakin kamu mampu menjalani dan menyelesaikannya. Sekarang tugasmu adalah meyakinkan dirimu bahwa kamu itu mampu dan teruslah berjalan. Lalu setelah Dayu nih, ke depannya saya mau ngapain? Ini baru aja kepikiran, enggak sih, sebenarnya beberapa udah kepikiran dari lama, cuman tambahan-tambahannya baru kepikiran akhir-akhir ini. Pertama banget, bayar utang. Dulu saya skripsi itu sempat dibantu sama dosen BINUS untuk bahas gamifikasinya. Jadi saya sebagai gantinya perlu memberikan jurnal, dan ini masih belum saya kerjain sampai sekarang karena waktu itu merasa kayak ilmu terkait penulisan saya itu masih kurang. Sama technical paper S2 dari penelitian saya. Ini mohon doanya aja, semoga keduanya bisa saya kerjakan, bisa saya selesaikan.
Lalu persiapan S3, sebenarnya untuk S3 ini saya masih 50-50 mau jadi dosen enggaknya, tapi yang jelas impian untuk sampai ke S3 ini sudah ada dari sejak SD dan saya nggak mau mengkhianati diri saya saat kecil itu. Dan tujuan yang udah jelas lagi adalah saya mau menyalurkan ilmu, baik ilmu teori maupun kehidupan. Lalu ada belajar bahasa juga, ini untuk persiapan beasiswa, karena saya mau mengusahakan untuk keluar, biar bisa studi banding lah di luar itu seperti apa, gitu. Terus ini buat side jobs-nya, kayak kan masih belum pasti nih mau jadi dosen apa enggaknya. Ya meskipun lebih berat ke dosennya. Cuman sambil kan itu mungkin persiapan S3 saya bayangannya kayak setahun ya paling. Jadi kayak sambil ngisi waktu itu sambil belajar konten kreator, terus sosial media marketing, tuh sama animasi. Jadi nanti kalaupun saya harus kerja dulu, saya mungkin arahnya akan ke sini. Karena sebelumnya saya fokus ke UI UX, terus eh terkadang ada titik di mana saya jenuh ngedesain, jadi kayak mau belajar hal lain. Ya, singkat cerita seperti itu. Jadi ya, manusia berencana, tapi Allah yang menentukan. Jadi apapun yang saya rencanakan, kedepannya saya nggak tahu gimana, tapi itu pasti yang Allah mau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nafisa. Ini eh, reaksi selalu berkeluar gitu ya, keluar di layar saya. Artinya banyak yang mendengarkan, banyak yang excited gitu ya, termasuk saya gitu ya. Merasa apa ya, merasa kagum juga gitu ya. Oke. Hmm, Berarti Mbak Nafisa ini termasuk dirinya ini masuk ke jajaran gamers ya berarti ya. Iya, Pak. Mm-mm. Ya. Dan saya juga heran gitu ya, semenjak kecil itu sudah punya cita-cita S3. Jawaban waktu saya itu saya ingat banget waktu saya kecil itu saya nggak pernah mikir pengen S3. Waktu itu saya pengennya apa ya? Oh, saya pengen ini, saya pengen ngoleksi action figure sebanyak-banyaknya waktu itu ya. Tapi begitu besar, saya punya sahabat gitu ya. Dia juga sama cita-citanya ngoleksi action figure. Dia ngoleksi action figurnya masih udah banyak banget gitu ya. Dan begitu saya cek, oh ternyata action figure mahal. Jadi nggak jadi waktu Iya, itu. emang. Ya, ada yang 3 juta, Iya, 7 juta. itu Nah, sebuah fun privilege fact-nya sih, Pak. saya waktu itu punya action figure keinginan saya. Dan saya akhirnya beli di Jepang, langsung di Tokyo itu saya beli action figure gede banget. Ketinggalan di pesawat. Oh my God. Iya, ya, seperti itu. Akhirnya saya beli lagi lah ternyata eh, di apa di ini juga ada gitu ya seperti itu. Jadi teman-teman yang suka action figure ya pasti happy banget ya seperti itu. Oke teman-teman silakan ya kalau ada pertanyaan, pernyataan dan sebagainya ya. Oke, termasuk pertanyaan kenapa kok tiba-tiba persiapan pernikahan gitu ya seperti itu excited tuh ya. Baru baru lulus langsung bisa nikah gitu ya. Waduh. Oke. Oke, silakan silakan yang lain. Ayo Mas, aja langsung aja nggak usah Eh, resen kayak kuliah aja. oh iya, Ya, cek suara saya terdengar ya, Prof. Ridi, Mbak Nafisa. Aman-aman. kedengeran. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, Prof, karena saya juga jarang ikut monthly, baru kali ini sempat. Dan terima kasih sebelumnya waktunya Mbak Nafisa, Prof. Ridi. Perkenalkan nama saya Alzis Hoki, saya juga mahasiswa magister sekarang di semester 3 mau ke 4. Mau nanya sedikit aja sih, Mbak Nafisa, Hmm, untuk JLPT berarti itu untuk persiapan S3-nya ya? Dan LPT. pengennya ke Jepang atau S3-nya di mana? Rencana sih kalau nggak, coba kalau impian dari lama sih Jepang ya. Cuman lihat situasi kalau nggak di Jepang di Australia sih. Kemarin malah sempat nemu beasiswa Jerman tapi kayak, aduh bahasanya
astagfirullah. Jadi kayak ya mungkin nanti lihat-lihat, cuman mungkin lebih berat ke 2 itu. Oh, oke. Oh, berarti untuk persyaratan S3-nya tuh juga ada JLPT-nya gitu ya, Mbak, untuk beasiswanya atau gimana? Sejauh yang saya dapat ya dari informasi yang udah saya cari itu ada 2, either kamu ambil yang internasional itu bisa full bahasa Inggris. Kalau nggak salah Bu Silmi ambil yang internasional, jadi bahkan tesisnya pun juga pakai disertasinya pakai bahasa Inggris. Terus Rio S2 apa S3 ya, saya lupa. Terus suaminya itu ambil yang bahasa Jepang. Nah, untuk kampusnya sendiri itu jadi tergantung kampus ya, kalau yang saya tahu. Ada yang mensyaratkan harus JLPT minimal M3, ada yang ya udah yang penting TOEFL-nya berapa gitu. Cuman kayak sejauh yang saya lihat sih kebanyakan ada JLPT-nya. Tapi kalau nggak salah nanti di awal bulan biasanya ada kelas bahasa gitu sih. Oh ya, oke. Berarti dari Mbak Nafisa lebih prefer jalur yang pakai JLPT, ya Mbak? Sebenarnya dua-duanya saya nggak masalah sih, cuman JLPT kayak eh, emang dari dulu saya suka belajar bahasa juga ya. Terus kebetulan pas SMA dapat SMA yang ada bahasa Jepangnya, cuman bahasa Jepang sih malah. Jadi kayak emang aja kalau saya nggak ngelanjutin belajar di situ, gitu sih. Oh ya, mungkin terakhir Mbak, untuk belajar bahasa Jepangnya itu di mana dan apakah otodidak atau ikut les atau semacamnya? Dulu sebelum SMA saya otodidak, cuman setelah SMA pas kuliah ini pas persiapan JLPT itu saya minta tolong teman saya sih. Dia kebetulan dulu lahir dan sempat tinggal lama di Jepang, jadi udah terbiasa juga. Jadi ya bareng sama dia. Cuman kalau misalkan belum pernah sama sekali, ambil les aja nggak apa-apa. Soalnya kan butuh buat speakingnya kan sama listeningnya. Terus gimana kita ngobrol langsung. Soalnya kita belajar sendiri, kayak cuman belajar teori doang sama prakteknya langsung tuh beda. Kita ngomong langsung, cara ngomongnya beda. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia kan, kalau kita belajar bahasa Indonesia by teori kan kayak kaku banget kan. Sementara kalau kita ngomong biasanya santai, ada yang emang unggah-ungguhnya, ada yang sopan mananya itu sih. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya sangat cerahkan sekali. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Saya mau tanya Mbak Bisa. Iya, Suara saya dengar ya? aman-aman. Ya, oke. Sangat inspiratif banget Mbak Nafisa. Mungkin apa ya, istilahnya kan jatuh bangun proses selama di magister ya. Itu kan ada beberapa, mungkin kalau aku bisa bilang itu kan support system gitu ya. Iya. Ada nggak momen atau hal yang paling membekas gitu ya? Mungkin ada peran dari keluarga atau dosen pembimbing saat Mbak Nafisa berkuliah di magister itu apa dan seperti apa yang momen yang mungkin oh ini aku harus bangkit lagi terus kayak gimana. Terus mungkin ada beberapa sih, ada pertanyaan mungkin saat tadi itu sempat tergitik momen kayaknya gatel banget deh. Saya pengen apa namanya untuk lanjut side job lagi gitu, nyari uang lagi. Nah itu apa sih apa faktor yang membuat Mbak Nafisa melakukan itu dan seperti itu kayak gitu sih Pak. Oke, saya jawab dari yang paling akhir aja ya. Ya. Kebetulan saya dari SD itu udah suka jualan. Dulu kalau nggak salah kelas 4 itu iseng tuh di dekat sekolah kan ada, oh enggak deh, malah dari kelas 2 dulu saya sempat iseng bikin graffiti. Padahal kalau saya lihat lagi ya,
ya Allah apaan nih? Nah, dan lucunya tuh ada yang beli gitu loh, ada yang pesen teman saya mau bikin graffiti di samping rumahnya sama kakaknya itu, inget banget. Terus, pas kelas 4 itu, nggak tahu pikiran dari mana, di dekat sekolah itu kan ada banyak banget tuh toko-toko gitu kan, warung-warung. Nah, waktu itu ada yang jualan kayak stiker gitu, saya beli stikernya, terus maaf ada kucing, saya beli stikernya, terus saya jual lagi dengan mungkin saya ambil keuntungan kayak Rp100 apa Rp200 gitu. Terus akhirnya melihat saya yang suka jualan kayak gitu, terus orang tua support nih, "Ya udah kamu coba jualan snack," gitu kan. Jadi, kalau teman-teman tahu Indogrosir, itu dulu saya Iya iya iya. kulaan di situ. Nah, Mmm. terus kalau jam istirahat atau jam pulang itu saya kayak jualan gitu kan. Muter semua sekolah. Sampai itu biasanya udah ada teman-teman yang nungguin gitu kan, karena kadang nggak cuma di Indogrosir, ada juga dari snack-snack di warung kayak kalau ada yang tahu snack Kino, terus permen-permen coklat kecil, kayak sekarang udah punah kayaknya. Nah, itu kan dulu tuh kayak susah didapetin gitu kan. Nah, itu. Jadi kayak mungkin emang dari kecil terbiasa jualan, punya uang sendiri, jadi kayak kalau sekalinya nggak megang uang sendiri, nggak ngehasilin uang sendiri tuh kayak gatel gitu loh, aku jadi kayak terbatas, Iya iya nggak iya. bisa ngapa-ngapain kan, eee, nggak selamanya bisa dapat uang jajan dari orang tua gitu kan, dan uang jajan dari orang tua pun juga, ya kebetulan untuk saya sendiri terbatas gitu kan. Jadi, kalau udah punya uang sendiri tuh kayak bebas gitu loh mau diapain, gitu. Terus kalau untuk kesan yang paling berkesan yang buat saya nggak nyerah, eee, mungkin pelajaran hidup saya dan orang-orang sekitar saya ya, terutama mama saya, kayak saya melihat ke belakang, selama ini yang saya lewati juga banyak yang saya anggap itu sebuah kesulitan yang saya mungkin nggak akan bisa melewati pada saat itu saya mikirnya, tapi nyatanya selalu banyak kayak hal-hal tidak terduga yang terjadi dan itu yang buat saya, "Ayo percaya aja, kamu tuh punya Allah," gitu loh. Kamu tuh nggak mungkin ditinggal sendiri dan setiap perjalananmu itu pasti udah direncanain sama Allah. Terus saya juga, eee, sebenarnya kayak kayak misal kayak cum laude, terus nilai tinggi dan sebagainya itu kan, saya pribadi itu bukan orang yang terlalu mengejar itu kan, saya yang kayak nggak peduli dengan itu, saya belajar untuk mendapatkan ilmu gitu kan. Tapi ketika saya mendapatkan nilai yang bagus, terus sebuah prestasi, itu tuh kayak, mama saya tuh sangat-sangat senang ketika ini kayak dia excited banget gitu kan, kayak misal kemarin tahu-tahu saya dapat nilai sekian, terus dia dia yang malah yang paling, "Wah, ya ampun saya gini-gini," kayak, ih, itu yang bikin saya tetap menjaga semangat saya. Saya mau lihat mama saya senyum dari hasil saya gitu. Mungkin itu sih. Luar biasa, Mbak. Oh iya, sama terkait tadi kan ada juga kayak entah teman atau dosbing ya, sama dosbing sih itu sangat berpengaruh kayak, aku udah dapet dosbing yang keren nih, masa aku nyerah, masa aku sia-siain gitu aja, gitu sih. Kayak sebuah tantangan tersendiri. Itu, Mas. Oh, iya iya. Oh, tapi kan ini nikah ya, sama pasangan, calon pasangannya disetujuin ya mau S3 ya, Mbak, ya? Aman aman. Dia sangat open kok. Dan itu tadi Pak Ridi kaget tiba-tiba ada persiapan nikah, sebenarnya dari S1 udah mau dilamar, tapi ayah saya, "Enggak, pokoknya anak saya lulus dulu." Dan beneran habis lulus langsung dikejar lagi, ya udah. Tapi Dan nggak harus nunggu lulus sampai S3-nya kan, Mbak, ya? enggak, aman. Oke, terima kasih, Mbak Nafisa. Makasih, Mas. Ada lagi teman-teman?
Mungkin sambil nunggu yang lain, saya sharing sedikit ya. Tadi kebetulan ada yang nanyain, saya jadi inget. Ini kan saya S2 bayar sendiri ya, terus tadi pas semester 4 sempat ada stres. Ini udah semester terakhir, terus tapi belum selesai juga. Ini nggak mungkin saya pra sama pendadaran di semester yang sama. Nah itu salah satu alasannya karena saya berasal dari keluarga yang ekonominya sangat-sangat terbatas gitu loh. Jadi bukan dari keluarga yang berlebihan uang. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ya mungkin ada di sepatu yang sama dengan saya, ini mungkin bisa jadi penyemangat sedikit kalau keterbatasan ekonomi itu tidak membatasi kita untuk berkembang lebih jauh. Oh, Mas Miftahul Mustafirin, proses pembuatan aplikasinya sampai siap digunakan butuh waktu berapa lama? Kalau nggak salah waktu itu 2,5 bulan apa 2 bulan gitu. Jadi dari desain, saya bikin desain layoutnya dulu, itu sekitar 1-2 minggu. Terus sambil paralel FE-nya ngerjain layout, sambil paralel saya gambar ilustrasi. Terus itu yang agak lama di back-end-nya sih, karena back-end-nya itu jujur-jujuran ribet banget. Ini kalau saya bisa nge-share, tadi bisa lihat, karena ada bagian, saya kan elemen gamifikasinya itu pakai hidden challenge, action point, sama daily login. Nah, untuk
pengaktifan hidden challenge itu, nge-trigger-nya itu yang agak ribet di bagian back end, jadi lama di situ nunggu itu. Terus, iya kalau nggak salah itu sekitar 2 sampai 2,5 bulan, kalau saya nggak salah ingat. Gitu, Mas. Ada lagi yang mau tanya-tanya atau menanggapi? Ini sepertinya Pak Ridi sedang on hold. Kalau tidak, mungkin kita akhiri saja. Oh, kebetulan Pak Ridi lagi on hold. Semangat teman-teman. Kalau susah nyari Pak Ridi, saya juga susah. Itu kebetulan. Nih kalau Pak Ridi dengar, maaf ya Pak. Itu kebetulan saya kenapa pendadaran di April, karena waktu itu Pak Ridi lagi sibuk sekali, jadi saya susah jadi beliau. Tapi gak apa-apa teman-teman, semangat kejar terus. Jangan nyerah, ngejar dosen. Mungkin itu dari saya. Mas Alfa mungkin bisa mengakhiri. Oke, baik. Karena teman-teman, karena Prof. Vidi masih on hold, mungkin meeting pagi ini kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Untuk nanti recording akan diupload di YouTube dan akan diupdate di web. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mbak Nafisa, Prof. Ridi. Ya, terima kasih.